course semuanya ada tantangannya, nggak yang langsung misalnya, saya langsung bisa bahasa Inggris, saya langsung seperti ini, ada halangan-halangnya masing-masing, ada kesulitannya, terutama adalah untuk speaking waktu itu. Selamat datang lagi teman-teman, selamat datang di akun YouTube saya di Hafiz Rida. Nah, kali ini saya bertemu dengan dosen andalan saya. Silahkan saya kenalkan Pak Handung. Bapak Handung ini adalah dosen saya waktu itu mengajarkan saya banyak tentang bahasa Inggris. Kalau bisa saya sampai bisa ke Australia. Nah, itu salah satunya ini berkat Pak Handung, berkat motivasi beliau juga. Amin. Nah, amin. Alhamdulillah kali ini Pak saya bisa datang ke Jogja, bisa sowan, bisa diskusi. Udah lama kayaknya ya? Udah lama Pak. Memang beda kalau dengan panggung ini langsung ces gitu loh. Justru ini yang bagus Pak. Iya, viewers suka bakal santai gitu. Oke. Nah, jadi memang kami niatannya malam ini adalah tentang membahas bagaimana memahami belajar bahasa Inggris itu dengan cara tips yang simple dan baik. Nah, kalau bisa kita sebut how to understand English 101 kayak gitu Pak. Yes, betul. 101 ini maksudnya serba-serbinya tentang memahami belajar bahasa Inggris. Nah, jadi begini Pak, Anda kan pasti banyak nanya nih Pak, wah Pak Handung ini kan memang dulu sudah menyukai bahasa Inggris. Iya. Pasti ada yang menganggap seperti itu Pak, dan wajar aja mungkin Pak Handung jadi dosen bahasa Inggris karena memang memiliki kemampuan bahasa Inggris. Tapi kan pasti banyak behind the scene-nya Pak. Iya. Mungkin Pak Handung bisa sedikit memperkenalkan diri lagi Pak, sedikit Pak, kesibukannya sekarang apa, kegiatannya. Kemudian bisa kita mulai nih Pak, mulai menyukai belajar bahasa Inggris ini kapan Pak? Karena banyak yang cerita, ya mungkin ini bukan my cup of tea ya Pak ya. Tapi banyak orang bilang bahwasanya ya bahasa Inggris itu memang wajib, apalagi di dunia revolusi industri 4.0 ini Pak. Silakan mungkin Pak Handung. Oke. Baik, terima kasih Hafiz ya. Siapa? Jadi tadi sudah diperkenalkan sebenarnya nama saya Patria Handung Jaya. Jadi bisa dipanggil Pak Handung atau Mr. Handung atau Mr. Han. Kebetulan saya sedang sibuk mengajar saja sekarang Hafiz ya, mengajar dan pindah dari panggung satu ke panggung yang lainnya lah. Iya benar. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi ditanya bagaimana sih behind the scene-nya, suka bahasa Inggris sejak kapan dan sebagainya. So basically saya sudah suka bahasa Inggris ketika dari saya kecil sebenarnya. Ya kan, dari kecil ada exposure di sana. Jadi kebetulan karena ayah dan ibu saya kebetulan suka banget sama lagu-lagu nostalgia gitu lah. Frank Sinatra mungkin lah. Iya, semacam itu. Terus kemudian sering banget diputar lagu-lagunya di rumah sehingga kayak sering banget dengar kata-kata bahasa Inggris gitu kan. Tapi tidak pernah kepikiran bahwa saya akan mengajar bahasa Inggris, saya akan jadi dosen, saya ketemu Hafiz mengajar gitu ya, nggak pernah kepikiran. Karena dulu sebenarnya saya waktu kecil, waktu tumbuh gitu, pengen kayak Hafiz kuliah di jurusan hubungan internasional. Ya, tapi mungkin karena belum berjodoh di sana, akhirnya kuliah di salah satu perguruan tinggi dan mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Dan of course semuanya ada tantangannya, nggak yang langsung misalnya, saya langsung bisa bahasa Inggris, saya langsung seperti ini, ada halangan-halangnya masing-masing, ada kesulitannya, terutama adalah untuk speaking waktu itu. Jadi ketika kita berbicara mengenai vocabularies, ada I, ada you, they, we, my father, my mother, mungkin itu oke. Saya. Tapi untuk speaking mungkin ada challenge-nya ya. Itu bagaimana agar kita mampu berkomunikasi dengan orang, bagaimana cara kita ngomong sama orang lain dan lain sebagainya. Gitu. Tetapi tetap karena sudah terjun di sana, ya mau nggak mau kita praktis lagi, nah seperti itu. Ya jadi selalu ada kesulitannya. Jadi exposure yang penting, jadi bagaimana kita latihan ya dan lain sebagainya. Lalu kalau misalnya English is not my cup of tea, well, for some people mungkin masih banyak yang berpikir seperti itu, ya. Tetapi kembali lagi bahwa sekarang kita ada di revolusi industri, kita tahun 2020 sekarang, dimana bahwa kebutuhan kita untuk berkomunikasi, kebutuhan kita untuk tumbuh itu tidak hanya dalam lingkup yang sempit aja. Kita tidak akan berkembang ketika memang kita terlalu ada di zona nyaman. Dan salah satu agar kita bisa tumbuh berkembang adalah dengan berkomunikasi dengan masyarakat yang lebih luas. Bagaimana? Ya dengan bahasa Inggris gitu. It doesn't mean bahwa kita tidak cinta bahasa Indonesia. Saya kadang-kadang suka sebel aja ketika banyak orang yang mengatakan bahwa udah nggak usah belajar bahasa Inggris karena it means you do not love your country, your language. Itu nonsense menurut saya, karena kan kita bisa bandingkan lah berapa kali kita ngomong bahasa Indonesia. Bahkan sekarang kita ngobrol bahasa Indonesia, not in English kayak gitu. Iya, jadi kayak tidak usah dihubung-hubungkan dengan tidak cinta tanah air, karena itu beda banget gitu. Kemudian ketika orang bilang ada Google Translate misalnya, atau sekarang kita tidak usah belajar karena kita bisa pakai teknologi. Ya, teknologi itu juga buatan manusia yang mungkin akan bermasalah gitu kan. Apalagi kita ngomong Google Translate ya. Itu tingkat keakurannya kecil sekali kan gitu. Jadi ketika kita ingin berkomunikasi, ketika kita punya gagasan, punya ide,
ya emang kita harus mampu menggunakan Benar, bahasa benar, Inggris benar, ya kan. Kesempatannya lebih luas, pendidikan misalnya. Kayak Hafiz nih yang luar biasa sekarang kan bisa ke Aussie. Lebay Itu gitu. karena apa? Karena bahasa Inggris sih. Tapi itu benar Benar, gitu benar. loh ya kan. Jadi kita tidak bisa neglect bahwa English itu membuka banyak pintu Benar, benar, sekarang. benar. Dan itu pintu pertama. Kayak misalnya Hafiz misalnya ya kan pengen kuliah di Aussie. Ilmu HI-nya sudah ada, Benar. ya kan? Pengalaman sudah ada. Tapi pintu pertama agar bisa ke Aussie adalah IELTS. lulus IELTS. Yang Benar. mana itu bahasa Inggris gitu loh. Jadi Benar. ketika pintu pertama nggak bisa kebuka, ya jangan berharap pintu lainnya kebuka juga. Benar, Seperti benar, itu. benar. Jadi sebenarnya open the opportunity itu yang paling penting sih. Dan banyak alasan lainnya. Kalau mungkin saya ceritakan di sini nggak cukup ya. Baik. Ya gitu aja sih Hafiz. Nah, banyak juga yang bertanya begini Pak. Nah, itu kan tadi memang benar bahwa apa yang Pak Handu bilang bahwasanya kalau Pak Handu kan berangkat memang di lingkungan yang memang menciptakan salah satunya mendukung Bapak untuk bisa belajar bahasa Oke. Inggris. Nah, tapi kalau bagaimana dengan orang-orang yang misalkan quote and quote mungkin tidak memiliki kesempatan itu Pak, tapi dia ingin belajar bahasa Inggris Pak. Great. Nah, saya juga dulu belajar bahasa Inggris mungkin salah satunya dari buku Pak, buku memahami belajar bahasa Inggris kosakata. Tapi kok kayaknya nggak nemu teknik belajarnya gitu Pak. Betul. Nah, baru nemu teknik belajarnya itu setelah misalkan kombinasikan dengan lagu, baca lirik. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau Bapak bisa bilang apa sih Pak yang harus kita lakukan misalkan 5 steps pertama yang harus dilakukan untuk memahami bahasa Inggris itu apa Pak? Exactly. That's a great question actually. Thank you. Memang beda ya kalau ngomong sama Iya. ya orang pendidikan tinggi gitu kan ya. Jadi Mantap banget yang udah rasakan Pak Handu. Jadi gini sebenarnya Fis, kita tidak bisa memaksakan satu metode works atau berhasil untuk orang lain. Yang misalnya kayak saya tadi bisa bilang bahwa oh saya berada di environment yang memang mendukung kayak ibu saya mendengarkan lagu bahasa Inggris sehingga saya terekspos. Harus membaca buku sehingga dihubungkan dengan lirik sehingga Benar, bisa benar. bahasa Inggris. Iya. Tapi kita tidak bisa memaksakan bahwa oh it's gonna work untuk Iya, orang untuk lain. everyone. Ya. Jadi semua orang punya metode sendiri yang sebenarnya mereka bisa belajar dengan apapun yang mereka inginkan. Benar. Kalau kita lihat step-stepsnya, yang pertama adalah menurut saya you need to love English. Jadi itu harus disukai dulu, kita harus comfort dulu, kita jangan antipati. Karena kalau kita dari awal sudah, oke, English is difficult, bahasa itu susah, bahasa itu nggak penting, itu mau sekeras apapun kita mencoba, nggak akan bisa, gitu loh. Jadi we have to feel comfortable first. Ketika kita sudah nyaman, ketika kita sudah enjoy, itu akan asik gitu. Sama kayak kita belajar naik sepeda, belajar naik motor, mobil, kalau kita memang nggak nyaman, ya nggak akan bisa. Kita kan nggak mencari cepatnya dulu, kita nggak mencari fluent dalam bahasa Inggris. Iya. Sama kayak tadi misalnya kita naik motor, kita nggak mau belajar ngebut-ngebutan dulu, Iya. tapi kita bagaimana Feel-nya dulu. feel-nya dulu, kita mencintai itu dulu, ya kan? Jadi itu yang pertama, buka dulu pikiran kita bahwa oke, I want to learn English. Iya. Saya mau belajar bahasa Inggris, saya ingin bisa. That's the first thing. Oke. Kemudian yang kedua adalah cari metode yang memang nyaman untuk diri dia sendiri gitu loh. Jadi bagi saya suka banget dulu mendengarkan lagu. Jadi kayak denger-dengar ada lagu, lirik-lirik yang baru sehingga terciptalah vocab-vocab baru kayak gitu kan. Dulu lagu yang paling saya ingat adalah kayak lagunya Bee Gees, It's Only Words. Oh, saya kira kalau bisa Sure. Iya, something like that. Jadi kan vocabnya terbentuk, Benar. ya kan? Kalau aku dari baca buku sehingga oh banyak vocabnya dari baca buku, baca lirik lagu juga kayak gitu kan. Itu bisa. Carilah dari hal yang simpel kayak misalnya sekarang social media banyak banget. Everyone has their own cell phone, everyone has their own Instagram for example. Banyak banget yang kita bisa dapat di sana. Contohnya satu, kita bisa buka night gag, ya nggak sih? Benar. Ya, di sana ada kayak misalnya quote-quote atau joke-joke yang dalam bahasa Inggris, kita bisa cari tahu maknanya apa. Oke, nggak suka sosial media, sukanya main game, boleh carilah game, ya, di mana ada beberapa banyak banget game online, di mana kita bisa berinteraksi dengan orang luar, sehingga kita bisa terekspos di sana. Saya ada beberapa mahasiswa dari HI ada, dari kedokteran gigi ada, dari manajemen ada, di mana mereka suka main games, dan ketika saya ngobrol sama mereka, mereka punya pengaruh teman-teman yang mereka ajak main game. Oh, iya. Ada yang aksennya Cockney, Iya kok. Ya. Wow. ya, ada yang aksennya sangat American, ya, bahkan ada yang aksennya sangat European juga, karena terpengaruh dari orang yang kan diajak ngomong sama mereka. Jadi itu bisa dengan main games, ya kan? Nggak suka main game, sukanya baca komik, bacalah komik ya dalam bahasa Inggris. Kalau nggak tahu artinya, sekarang buka kamus, ya banyak kamus dan lain sebagainya. Jadi kita harus cari metode yang memang pas untuk kita. Saya punya teman, salah satu pengajar juga bahasa Inggris. Beliau cerita bahwa dulu tuh aku suka bahasa Inggris karena aku sama temanku dulu sama-sama punya tekad. Pertama punya niat dulu kan. Kedua, mereka saling nulis diary. Iya, jadi sama-sama cewek kebetulan. Jadi mereka tiap hari akan menuliskan sehari ngapain aja dalam bahasa Inggris, dengan bahasa Inggris yang masih amburadul. It's okay.
Mereka saling tukar diary, ya, sambil dibaca, sambil dikomen satu sama lain. Ini artinya apa sih? Ini kayaknya bukan gini deh. Nah, jadi dengan metode menulis, Iya, Pak. ya sih bahwa ternyata setiap orang akan punya method mereka masing-masing. Nggak perlu copy cara saya, nggak perlu copy cara Hafiz, ya. Itu tadi sebagai dijadikan sebagai motivasi saja. Benar. Kalau misalnya menemukan yang lebih bisa ya, why not? Kayak gitu. Saya seperti itu sih, Hafiz. Nah, begitu Pak. Nah, oke. Nah, saya ini kebetulan berangkat dari pertanyaan-pertanyaan Pak. Kebetulan kan saya dari Kalimantan Tengah nih Pak Palkaya. Nah, jadi begini Pak. Nah, mungkin juga ada dinamika-dinamika ini terkait mencari teman untuk praktek belajar Pak. Partner untuk speaking. Betul, Apalagi betul, untuk speaking kan Pak. Yes. Kemudian juga untuk melakukan proofread. Misalkan saya ngomong apa, nanti kan ada yang bisa mengecek kayak gitu Pak. Nah, ini menurut Bapak kiranya mungkin motivasi juga Pak mungkin untuk anak muda. Bagaimana kami bisa ambil peran Pak untuk menyamaratakan kemampuan bahasa Inggris Indonesia itu Pak. Di kancah ASEAN aja minimal kan kita pertama di bawah Singapura, Malaysia dan Filipina Pak. Yes. Nah, dan untuk info juga teman-teman, 3 negara itu untuk kuliah di luar negeri tidak perlu menggunakan sertifikat IELTS Pak. Karena mereka sudah terdaftar sebagai negara yang penutur bahasa Inggris. Nice. Nah, itu kayak gimana Pak menurut Bapak untuk kami ambil peran Pak? Jadi kan sebenarnya ini pertanyaan klasikal Pak, tapi menurut saya ini jawabannya sebenarnya harus menggunakan definisi yang praktikal. Bagaimana peran mahasiswa banyak banget nanya untuk meluaskan kemampuan bahasa Inggris ini Pak. Mungkin Pak Handung ada pengalaman Pak, bagaimana misalkan Bapak di lingkungan sekitar atau di lingkungan terkecil, bagaimana Bapak bisa ambil peran itu kayak gimana sih Pak? Okay. Well, that's another great question coming from you. Yang pertama adalah we try to compare our country with Malaysia, Philippines, or Singapore. Sure. Well, that would be Different and a bit hard. Different cases, of course. Why? Karena those 3 countries mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai second language. Were colonialized by UK. Colonized by UK, and then they have the thick accents of British, right? Jadi sebenarnya yang paling penting adalah karena mereka bertiga, 3 negara itu mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, and that's really different from us, ya. Dimana kalau Indonesia bahasa Inggris adalah sebagai bahasa asing, dan yang paling sedih adalah sekarang bahkan di sekolah tidak masuk ke dalam kurikulum, dia hanya masuk muatan lokal. Well, jadi akan sangat panjang sebenarnya perjalanannya kalau kita hanya rely on the educational point of view. Benar. Ya, kalau kita biar biasa bahasa Inggris sekolah SD sampai SMA, that will be not enough. Apalagi dengan fakta bahwa di beberapa sekolah hanya masuk ke muatan lokal. Sedih banget nggak sih, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ingin sama dengan 3 negara itu bisa, I believe we can. Tapi mungkin akan cukup panjang karena mereka bahasa kedua. Bahasa kedua berarti adalah mereka menggunakan bahasa Inggris selain bahasa resmi mereka, dan juga digunakan secara resmi dalam pemerintahan. Exactly, nah kayak gitu kan. Jadi mereka sudah menggunakan bahasa Inggris itu sehari-hari gitu loh. Sementara kita di sini, ya kita menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing aja. Bahkan belum lagi ketika ada orang bilang ya, "Wah gila, keren banget, gaya banget," bukan keren ya, gaya banget lo pakai bahasa Inggris, gak usah sok-sok aneh. Belum lagi yang kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi seperti itu, Fis. Kita mengambil peran bagaimana? Pertama adalah kita tetap punya mindset untuk improve. Benar. Kalau semua mindset orang itu adalah nggak usah sok gaya, sok belagu, lu pakai bahasa Inggris sampai buyutan juga nggak akan bisa improve bahasa Inggrisnya kayak gitu loh. Jadi mindset untuk develop, mindset untuk improve itu harus tetap ada. Kedua, at least kalau dia tidak mau improve, ya tidak usah menjatuhkan orang lain. Benar. Kita tidak tahu bagaimana orang lain mencoba untuk berkembang, membangun rasa percaya dirinya. Iya, kemudian kita jatuhkan dengan kata-kata kayak nggak usah belagu, nggak ya pakai bahasa Inggris itu, wah pecah semua. Aksen mana sih? Exactly, aksen mana mungkin dia ngomongnya medok or whatsoever, padahal dia mencoba yang terbaik. Kita nggak tahu yang hancur itu tadi akan bisa kita bentuk lagi selama mungkin kayak gitu kan. Nah, itu that is really dangerous. Jadi mindsetnya harus benar-benar diubah. Kedua adalah kita bangun exposure. Kalau tadi mungkin yang harus katakan bahwa misalnya di daerah kami di Kalimantan, bagaimana sih peran kita? Ya ketika kita sudah sama-sama punya niat yang baik, mulainya dari hal yang terkecil. Nggak usah kayak misalnya pengen nulis jurnal dulu, jangan dulu kayak gitu ya. Dari hal yang simple, komunikasi, bahasa sehari-hari. Gimana sih cara misalnya Hafiz menceritakan sehari-hari ngapain aja? Misalnya I woke up in the morning, kemudian I met Pak Handung, ya kan, I talk to Asep dan lain sebagainya. Itu jadi mulailah dengan hal yang terkecil. Bagaimana bisa bikin komunitas, bikin grup misalnya, gitu kan, dibikin grup dan jangan hanya chat, bisa pakai voice note. Kalau pengalaman pribadi dulu, karena kan saya kuliah masuk tahun 2009, ya kan, yang mungkin WhatsApp waktu itu belum terlalu familiar. Jadi saya dan teman-teman waktu itu adalah membangunnya adalah dengan kami berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Walaupun
there will be somehow my friends yang akan merespon dengan bahasa Indonesia karena mungkin mereka masih kesusahannya. Jadi kayak simple kayak misalnya, hey, do we have a class today? Yeah. I don't think that Pak Ali will be here, something like that. Walaupun ada yang, dulu aku nggak ngerti ya, gitu kan. Yeah. Dia, and I say like, ya udah jawabannya bahasa Indonesia nggak apa-apa, gitu. Jadi membangun hal seperti itu. Walaupun tetap ada juga yang, gila, gaya banget sih, nggak usah kayak gitu. Tapi ya I don't care, kayak gitu kan. Karena kita punya satu kebutuhan bahwa kita punya need, kita harus bisa bahasa Inggris, gitu. Alright, jadi tadi yang di awal, mindsetnya diubah dulu di awal bahwa kita ingin improve, kita ingin bisa. Karena ini merupakan salah satu hal yang bisa membuka banyak sekali kesempatan-kesempatan. Baik. Jadi mungkin Hafiz nanti sebagai putra asli Kalimantan ya, membangun semangatnya seperti itu, Fiz. Jadi buatlah komunitas, buatlah grup, buatlah exposure di mana mereka akan terekspos dengan bahasa Inggris. Susah ngomong, exposure-nya listening dulu, listening dengan mendengarkan lagu atau membaca buku. Gitu. Dengan membaca buku mereka akan tahu, oh ada kosakata seperti ini, ada cerita seperti ini. Oh dengan lagu mereka bisa nangkep nggak maknanya apa. Seperti itu. Baik, lanjut teman-teman. Ini pertanyaan mungkin banyak mewakili Pak. Kita sudah banyak lihat motivator mungkin yang saya jadikan motivator itu salah satunya Bapak Gita Wirjawan Pak. Yeah. Mata-mati pedagang kita bahasa Inggrisnya bagus. Yes, exactly. I adore him so much. Alumni Ivy League, kaya, punya lapangan golf, bisa main gitar, musik, piano, segala macam. Memang inspirasional Pak. Yep. Tapi bukan semua orang bisa jadi Pak Gita kan Pak. Yeah, Tidak yeah, semua orang harus jadi Pak Gita. No. Tapi semua orang harus bisa memiliki kemampuan minimal untuk aku harus bisa kayak jadi Pak Gita. Exactly. Bisa sukses. Bisa itu yang sukses, penting, bisa ya. sukses kita guys bawahi. Bukan menjadi Gita, tetapi bisa menjadi sukses. Menjadi sukses Exactly. Tapi harus bisa bahasa Inggris Pak. Yes. Karena ini kalau zaman dulu mungkin orang memanah untuk bertahan hidup, kemudian berkuda. Nah salah satunya adalah dalam bahasa Inggris. Kita tersesat kemanapun masih bisa bahasa Inggris, masih bisa selamatkan Pak. Yes, masih bisa ngobrol dengan orang. Betul. Jadi saya ingin ini kan banyak fenomena baru Pak. Banyak akun-akun Indonesia di Instagram juga yang sekarang menggunakan bahasa Inggris Pak. Yep. Di Instagram yang milenial. Jadi kita sekarang kayaknya sudah mulai mingle dari international society Pak. Tapi kalau Bapak pandang 5 tahun ke depan ya Pak minimal Pak. Seberapa penting Pak kemampuan bahasa Inggris ini Pak nanti harus dimiliki untuk masyarakat Indonesia ke depan. Penting untuk bagi orang yang misalkan dia berpendidikan S1 Pak. Tapi menurut Bapak apa langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat semua orang sadar bahwa ini bahasa Inggris itu tidak dibatasi oleh taraf edukasi Pak. Sama kayak misalkan kita bisa menghitung matematika dasar. Nggak perlu dia SD atau sampai kuliah pun, ya dia harus bisa bahasa Inggris. Betul. Menurut Bapak kayak gimana itu ke depannya Pak? Challenge-nya dan kesempatannya ya. Jadi kalau misalnya kita Hafiz tanya seberapa pentingnya, the answer would be really important. Bukan karena saya dosen bahasa Inggris, bukan karena saya guru bahasa Inggris sehingga berbicara seperti itu. Tapi kita lihat faktanya di sini manapun. 5 tahun ke depan misalnya, Indonesia itu menjual salah satu adalah pariwisata. Ya, dimana kalau misalnya kita lihat beberapa tahun ke depan mungkin akan semakin mudah akses bagi beberapa negara untuk masuk ke negara kita, ya kan? Dimana ketika banyak foreigner masuk, ketika banyak orang-orang dari luar negeri masuk ke Indonesia, itu sebenarnya akan membuka kesempatan kerja bagi siapapun, tidak hanya orang yang berpendidikan, tetapi juga warga lokal, gitu kan. Ketika kita mampu menggunakan bahasa Inggris sebagai what's so called as international language, kita akan lebih mudah berkomunikasi dengan siapapun, sehingga akan membuka lebih lapangan pekerjaan, akan lebih membuka banyak kesempatan, gitu loh. Jadi ketika tadi misalnya bilang wajib bagi yang berpendidikan S1, well that's correct. Tapi ketika itu kita sudah menuju ke hal yang pariwisata, whatsoever, itu semua orang akan harus atau wajib bisa bahasa Inggris. Let's say ketika kita ke Bali, bahkan tukang parkir, tukang beca, mereka bisa bahasa Inggris. Yang akhirnya menguntungkan untuk mereka. Gitu loh. Ketika exactly, karena misalnya tukang becak dapat foreigner, orang asing, foreigner merasa nyaman, gitu kan ya, merasa nyaman, akan dilebihin tuh duitnya. Iya benar. Gitu. Nah jadi hal yang seperti itu, hal yang mungkin simple, tapi ketika itu banyak, hasilnya juga akan banyak kan gitu. Betul, apalagi itu maksudnya nggak cuma Bali deh, maksudnya di semua penjuru Nusantara, ya kan di Indonesia yang pariwisatanya luar biasa. Oke, bukan cuma di pariwisata, dari segi ekonomi, ya kan, itu juga bisa kita jual kan. Benar. Jadi kemampuan itu adalah sekali lagi bahwa bahasa Inggris itu jangan dianggap sebagai hal yang eksklusif atau yang wow gila bisa bahasa Inggris. No, it's not like that. Kadang-kadang orang membuat sekat antara satu bahasa dan bahasa yang lainnya sehingga seolah-olah bahwa
itu bahasa yang eksklusif. Iya. Ketika lo bisa bahasa Inggris berarti kayak wah Membedakan level intelektual. Iya, itu no, it's not like that padahal Bukan anak gitu loh. tokongan nih kayak gitu. Iya, bukan anak yang pinter nih, padahal Iya. bahasa itu ya bahasa alat komunikasi, bukan bermaksud bahwa itu adalah orang itu lebih tinggi atau gimana, tapi bagaimana agar kita mampu berkomunikasi dengan orang yang lebih banyak. Ketika kita mau berkomunikasi dengan orang yang lebih banyak, ketika kita punya koneksi yang lebih, itu yang untuk siapa kita sendiri gitu. Benar. Jadi at least belajar bahasa Inggris untuk diri kita sendiri. Benar. Jadi seperti itu loh, Fis. Nah, jadi teman-teman Pak Handung ini dia waktu S1 adalah di beta kayak gitu. Dan I juga, was. Iya, dan dia juga masih jadi adjudicator dan sekarang certificate kayak gitu kan. Alhamdulillah. Certified. Jadi memang diajak ngobrol apa aja, topiknya apa aja bisa kayak gitu. Tadi kan saya agak melebar kemana-mana ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Tapi iya. bisa ini jawab dengan lancar. Makanya kita sekarang interview ya. Saya nggak tahu mana mau aku interview saya ya. Oke. Terakhir Pak Handung, bisa kasih motivasi singkat tapi mengena Pak. Nah, kan Oke. kita dikasih biasanya untuk closing statement kan Pak. Oke. Nah, closing statement dalam waktu 3 menit 20 detik. Oke. Tapi orang-orang bisa ngena nih Pak. Mungkin terakhir ini Pak untuk motivasi bagi orang-orang yang masih ragu. Kemudian orang-orang yang sudah di atas tapi kemudian juga masa stagnan kan ada kadang kita sudah masa di peak nih Pak. Iya. Biasanya aku udah bisa bahasa Inggris, IELTS udah 7 atau 8. Sekarang aku harus mendaki gunung yang lebih apa lagi kayak gitu. Kadang orang ada yang masa seperti itu Pak. Jadi Inggris itu kan sangat menarik ya Pak ya. Iya. Bagaimana bahasa Inggris ini kita tidak membuat kita untuk selalu eager to learn tuh kayak gimana Pak? Jadi saya mungkin Bapak bisa kasih statement motivasi untuk yang masih belajar dan yang sudah di peak tuh juga gimana? Monggo silakan Pak Handung. Baik, terima Patria kasih. Handung Jaya SPDMPD. SPD. Saya dimarahin yang banyak gelar MPD nanti. Amin Pak, maksudnya tambah lagi gelar 1 Pak. Baik. Biar double master. Iya. Silakan, Oke, Pak. jadi motivasi saya tidak pandai untuk memberikan motivasi ya. Tapi yang jelas adalah Anda punya hak untuk improve, Anda punya hak untuk berkembang. Jangan batasi diri Anda untuk berkembang. Dan salah satu cara agar bisa berkembang adalah dengan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kenapa berkomunikasi? Karena apapun latar belakang pendidikan Anda, akan selalu ada kebutuhan untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Anak HI, anak kedokteran, anak misalnya pertanian, atau mungkin bahkan bagi beberapa teman-teman yang punya bisnis sendiri, tidak fokus pada pendidikan, ya komunikasi itu penting untuk mengembangkan bisnis atau apapun yang Anda lakukan. Nah, komunikasi agar lebih luas adalah dengan menggunakan bahasa, tidak hanya bahasa yang kita punya di negara kita, tapi dengan bahasa internasional agar kita mempunyai pasar yang lebih luas. Ya, jadi salah satu cara agar kita mampu untuk berkomunikasi dengan pasar yang lebih luas adalah dengan bahasa Inggris. Jadi teruslah berkembang di sana. Bagi yang sudah bisa, bagi yang sudah IELTS-nya sudah tinggi, it's not the reason to stop learning. Ya, karena bahasa itu berkembang. Bahasa berkembang, tidak bisa kita hanya stop belajar sekarang karena bahasa berkembang karena masyarakatnya, karena budaya. Jadi semakin banyak masyarakat, semakin kita berganti tahun, itu bahasa akan terus berkembang sehingga kita tidak punya alasan untuk stop belajar. Gitu ya. Jadi siapapun Anda, ya belajarlah untuk the development of yourself, untuk berkembang agar diri Anda sendiri berkembang, seperti itu. Benar-benar. Terakhir utubul ilmi minal mahdi ila lahdi Pak. Tuntutlah ilmu dari lahir sampai meninggal di yang lahat. Nah, kata Ki Hajar Dewantara Pak, setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah Pak. Betul. Jadi saya juga belajar Pak bahwa definisi sekolah itu bukan hanya tempat kita duduk di dalam ruangan gitu Pak. Betul. Tapi mungkin di sini sekarang itu sudah sekolah, apalagi plus industri 4.0, kita bisa menuntut ilmu di Coursera Pak. Kemudian bisa juga di YouTube pun bahkan kayak gitu. Exactly. Sekarang ini salah satu mungkin sarana YouTube dari Habis ini ada sarana pendidikan. Jadi memang luar biasa gitu. Bahkan di sini pun walaupun saya dulu adalah dosennya Hafiz ya, tidak hanya Hafiz belajar dari saya, tapi saya juga belajar banyak dari Hafiz gitu loh. Banyak hal-hal yang positif yang saya bisa dapat dari Hafiz. Jadi memang belajarlah dimanapun gitu loh. Belajar itu bukan berarti kita di dalam kelas, tapi dimanapun, dengan siapapun. Belajar, ada orang yang datang kita dapat hal yang positif, ada orang yang datang memang mengajarkan hal negatif. Benar-benar. Ya kita pilih. That's life Pak. That's life. That's life. Iya, seperti itu. Yeah, one doesn't kill you, make you stronger. Exactly. Wow, you're getting greater. Siap, kayaknya kebanyakan dengar lagu Kelly Clarkson. I see. Begitu teman. Nah, izinkan saya menutup teman-teman. Oke, saya Hafiz Rida dan di samping saya Pak Handung, dosen fenomenal dan luar biasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye. Bye.